Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Dwi Wiji Pristaviandini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dari pemikiran tokoh teori sosial yaitu tokoh Karl Marx. Cakupan materi yang akan kita bahas pada video kali ini itu ada 3 poin, yaitu yang pertama terkait dari biografi Karl Marx sendiri. Lalu yang kedua yaitu dari pemikiran Karl Marx, yaitu teori konflik. Lalu yang ketiga yaitu relevansi dari teori konflik Karl Marx dengan pendidikan saat ini, khususnya pendidikan di Indonesia. Dan nanti di akhir video akan dibahas atau dibuat suatu kesimpulan di akhir. Pembahasan pertama yaitu terkait biografi dari Karl Marx sendiri. Nah, teman-teman, Karl Marx itu memiliki nama lengkap yaitu Karl Heinrich Marx, yang mana dia lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier yang bertepatan di Prusia, yang mana Prusia ini bersebelahan dengan perbatasan barat Jerman. Nah, Marx ini lahir di kalangan keluarga Yahudi, teman-teman. Akan tetapi, selang beberapa waktu, keluarga Marx yang menganut agama Yahudi pada awalnya ini berpindah masuk agama Kristen Protestan yang mana disebabkan karena tuntutan dari pemerintah Prusia pada saat itu. Nah, di sisi dari tuntutan dari pemerintah Prusia sendiri itu juga karena pada saat itu di kota Trier itu mayoritas kebanyakan masyarakatnya saat itu yaitu memiliki agama Kristen Katolik. Dan juga di sisi lain penyebab dari keluarga Marx ini berpindah agama dari Yahudi ke Kristen Protestan khususnya itu juga disebabkan karena keinginan sang ayah ya, ayah Marx itu untuk menjadi notaris, seperti itu. Nah, lalu pada umur 17 tahun inilah awal karir Marx dimulai, di mana Marx di usia 17 tahunnya itu sudah selesai, sudah lulus dalam sekolah menengah awalnya. Dan ia kemudian melanjutkan pendidikannya lagi ke sekolah menengah atas atau biasa kita kenal sebagai SMA. Nah, di sekolah menengah atas inilah Marx itu mulai menulis esai yang mana ia beri judul yaitu The Union of Faithful with Christ. Di sini ini berbicara terkait alienasi, adanya rasa takut ditolak oleh Tuhan. Nah, yang melatar belakangi Marx ini menulis esai dengan judul tersebut itu dikarenakan Marx sangat tertarik dengan cerita tentang surga yang ada dalam kitab Genesis pada saat itu. Dan ia juga merasa takut terhadap cerita mengerikan apokalipse yang ada pada Revelation of St. John dalam karya orang seperti itu. Setelah lulus dari sekolah menengah atasnya, Marx ini melanjutkan lagi ke perguruan tinggi, di mana di sini ayah Marx yang dulunya adalah seorang pengacara Yahudi, lalu karena berpindah agama menjadi Kristen Protestan, akhirnya ayah Marx ini menjadi seorang notaris. Nah, ayah Marx di sini menyekolahkan Marx ke perguruan tinggi Fakultas Hukum di Universitas Bonn. Alasannya adalah karena ayah Marx ini ingin bahwa putranya Marx ini itu melanjutkan estafet dari pekerjaannya sebagai seorang notaris. Nah, akan tetapi di sini Marx itu tidak betah dan ia hanya bertahan sekolah di perguruan Fakultas Hukum Universitas Bonn itu selama 1 tahun saja. Lalu ia berpindah ke Universitas di Berlin dengan mengambil studi filsafat dan juga sejarah. Nah, sebelum ia berpindah ke Universitas Berlin untuk melanjutkan studinya, nah, pada tahun 1843 disinilah Marx itu menikahi Jenny, yaitu anak dari tokoh penasehat di kota Trier. Nah, lalu berlanjut pada karir Marx
Setelah menikah, yaitu di Universitas Berlin, Marx ini mulai bergabung dengan kelompok studi ajaran filsafat Hegel, yaitu biasa disebut dengan komunitas Young Hegelian. Nah, inilah yang nantinya menjadi penyebab awal pemikiran Marx yang dianggap radikal dan juga kritis. Nah, dilanjut lagi pada tahun 1841. Di sini Marx telah menyelesaikan studi S3-nya. Ia mendapatkan gelar doktor dari Universitas Jena, di mana ia juga menuliskan disertasinya yang berjudul The Difference Between the Natural Philosophy of Democritus dan Natural Philosophy of Epicurus, di mana di sini itu membahas terkait perbedaan antara filsafat alam demokratis dan juga filsafat alam Epicurus. Setelah Marx ini mendapatkan gelar doktornya, Marx itu ingin menjadi seorang dosen di Universitas Bonn. Tetapi keinginannya untuk menjadi dosen ini gagal disebabkan karena pikirannya yang radikal. Nah, meskipun demikian, walaupun menjadi dosen ini gagal, Marx akhirnya terjun ke dunia wartawan, yang mana ia menjadi seorang wartawan di sebuah koran oposisi yang berhaluan liberal progresif di Kohin, lebih tepatnya, yaitu biasa disebut dengan Rheinische Zeitung. Nah, namun di sini juga nanti terkena sorotan tajam dari pemerintah Prusia, yang mana lagi-lagi disebabkan karena keradikalan dari Marx. Nah, karena di Prusia ini Marx tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada nasib baik di Prusia, akhirnya Marx dan juga istrinya itu memutuskan untuk pindah ke Perancis. Nah, di sini menjadi permulaan bagi Marx untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh sosialis di Perancis, yang menjadi benih awal nantinya bagi gagasan Marx terhadap sosialisme dan juga komunisme. Nah, yang paling terkenal di sini adalah ia bertemu seorang anak pengusaha pabrik pemintal kapas, yaitu seorang Jerman yang berkelahiran di Bremen, yaitu F. Engels. Nah, di sini ini nanti antara Marx dan juga Engels ini mengeluarkan gagasan-gagasan revolusionernya, yaitu lebih tepatnya ada pengaruh dari F. Engels yang mana mengarahkan Marx ini nanti pada ekonomi politik, seperti itu. Jadi antara kedua orang ini nanti itu menjadi sahabat yang abadi, karena di sini antara Marx dan juga Engels itu sama-sama saling mendukung. Engels mendukung dan juga membantu dalam pemikiran-pemikiran Marx. Jadi saling mendukung. Jadi Engels ini sangat mendukung sekali karya-karya ataupun pemikiran-pemikiran dari Marx. Dilanjut lagi, di Paris atau di Perancis, kehidupan Marx ternyata juga tidak semulus yang dikira, di mana lagi-lagi karena pemikirannya yang radikal. Hal ini menjadikan Marx itu pindah ke Brussels, bertepatan di Jerman, yang mana ini nanti menjadi pengasingannya yang permanen. Nah, di Brussels atau di Jerman, ini nanti menjadi sebab adanya tulisan-tulisan dan juga propaganda dari Marx, yang mana nanti Jerman itu mengalami revolusi buruh. Nah, karena pemikirannya lagi, akhirnya di bulan Agustus 1849 ini, Karl Marx dan juga keluarganya, istri dan anak-anaknya, lebih tepatnya, itu pindah ke London di Inggris. Terakhir, setelah selesai dari Brussels, Marx memutuskan bersama keluarganya untuk pindah ke London, ke Inggris selama 30 tahun. Nah, di sini inilah
Marx menciptakan karya yang monumental, yaitu disebut dengan Das Kapital. Nah, di Das Kapital ini isinya adalah terkait hasil pengamatan dan juga penelitian yang dilakukan Marx terhadap kaum kapitalis di Inggris yang nantinya itu dikenal dengan kematangan produksi kapitalnya. Nah, lalu di London pula, disinilah Marx dan keluarganya itu mengalami banyak kesulitan hidup, dari mulai sakit dan juga kekurangan gizi. Hingga pada tanggal 14 Maret tahun 1883 Masehi tepatnya, di sini dalam keadaan duduk di tempat kursi kerjanya, Marx dinyatakan meninggal dunia. Dan Marx ini dimakamkan di dekat pemakaman istrinya Jenny di Highgate Cemetery, London. Nah, itulah segelintir dari perjalanan biografi dan juga karir dari Karl Marx. Lalu berlanjut pada pembahasan kedua, yaitu teori konflik dari Karl Marx. Nah, sebelum masuk pada bagaimana teori konflik Karl Marx itu sendiri, di sini terdapat pandangan Karl Marx terkait kehidupan sosial. Nah, Karl Marx menyatakan, pertama, masyarakat ini menjadi arena pertentangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah masyarakat ini dipandang sebagai tempat di mana berbagai bentuk pertentangan itu terjadi. Lalu yang kedua, Marx menyatakan bahwa negara itu sebagai pihak dalam pertentangan. Nah, negara itu dianggap sebagai pihak yang aktif, yang terlibat dalam pertentangan, dengan cenderung berpihak kepada kekuatan yang dominan atau kekuatan yang besar, seperti itu. Atau biasa disebut dengan para borjuis. Nah, lalu yang ketiga, Marx juga menyatakan bahwa peran paksaan dalam pemeliharaan lembaga sosial, di mana maksudnya di sini adalah paksaan dalam bentuk hukum dilihat sebagai faktor utama yang menjaga lembaga-lembaga sosial seperti kepemilikan pribadi, lalu adanya perbudakan, dan juga adanya ketidaksetaraan antara hak dan juga kesempatan. Lalu, yang keempat, Marx menyatakan pula bahwa negara dan hukum itu adalah sebagai alat penindasan. Mengapa demikian? Karena di sini negara dan hukum itu dipandang sebagai alat penindasan yang dipakai oleh kelas yang berkuasa, yaitu biasa kita sebut sebagai kelas kapitalis, yang mana ini digunakan oleh kelas kapitalis untuk keuntungan mereka pribadi. Nah, lalu yang terakhir, yang kelima, Marx menyatakan bahwa kelas-kelas sosial itu dan juga kepentingannya ya. Di sini maksudnya adalah kelas-kelas sosial itu dianggap sebagai suatu kelompok dengan kepentingan yang mana itu saling bertentangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, dari adanya pertentangan kepentingan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, ini nantinya membuat konflik menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Nah, jadi fokus pemikiran Karl Marx di sini adalah adanya usaha atau upaya untuk mengungkapkan bagaimana sistem masyarakat, lalu bagaimana pola kepercayaan dalam masyarakat, dan juga bagaimana bentuk kesadaran sebagai ideologi yang mencerminkan dan juga memperkuat kepentingan kelas yang berkuasa. Lalu menurut Marx pula, adanya konflik itu penyebab utamanya dalam sejarah kehidupan manusia itu disebabkan karena alat produksi atau materi, yang mana alat produksi ini itu menguasai kehidupan masyarakat. Mengapa alat produksi ini dikatakan sebagai penyebab utama konflik menurut Marx? Karena alat produksi ini itu kan pada dasarnya itu menghasilkan suatu komoditas yang mana komoditas ini nanti dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, Marx ini menekankan bahwa faktor ekonomi
Yang paling penting karena konflik terjadi itu saat ekonomi dijadikan sebagai alat untuk menguasai alat produksi. Nah, di sini Marx juga membagi 5 tahap perkembangan masyarakat yang didasarkan pada alat produksinya. Di tahap pertama, Marx menyatakan bahwa pada tahap pertama ini adalah masyarakat agraris primitif. Nah, di sini alat produksi utama itu adalah tanah. Dan penindasan ini terjadi antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Lalu, Marx pada tahap kedua menyatakan bahwa pada tahap kedua ini adalah masyarakat budak. Nah, di dalam masyarakat budak ini, budak itu adalah sebagai alat produksi. Akan tetapi, mereka tidak memiliki alat produksi. Jadi, masyarakatnya ini dijadikan sebagai budak. Budak maksudnya adalah alat produksi, bukan pemilik alat produksi. Dan di sini penindasan itu terjadi antara majikan dan juga budak. Lalu, di tahap ketiga, Marx menyatakan bahwa pada tahap ini adalah masyarakat feodal. Nah, masyarakat feodal di sini itu ditentukan oleh kepemilikan tanah. Lalu tahap keempat, Marx menyatakan bahwa pada tahap ini adalah masyarakat borjuis. Nah, masyarakat borjuis ini adalah masyarakat yang memiliki alat produksi utama, yaitu sebuah industri. Nah, konflik terjadi antara kelas borjuis dan juga buruh. Perjuangan kelas adalah antara kelas borjuis dan juga kelas proletar atau pekerja. Jadi pada tahap keempat di sini itu adanya konflik antara masyarakat borjuis atau kelas borjuis dengan kelas proletar atau pekerja. Dan pada tahap terakhir, yang kelima, Marx menyatakan bahwa pada tahap ini adalah masyarakat komunis, di mana dalam masyarakat ini kelas proletar itu dianggap akan menang. Jadi, itu beberapa tahap pengembangan masyarakat yang didasarkan pada alat produksi menurut Karl Marx. Nah, masuk pada poin teori konflik dari Karl Marx itu sendiri. Nah, bagaimana sih sejarah dari perkembangan teori konflik Karl Marx ini? Jadi, teori konflik ini berkembang di abad ke-19, di mana itu adalah atas kontribusi dari Karl Marx sendiri. Selain dari kontribusi Karl Marx, Max Weber juga dinyatakan sebagai kontributor dari adanya teori konflik. Nah, dan Marx di sini pada teori konflik itu menekankan bahwa perjuangan kelas dalam masyarakat kapitalis khususnya itu melihat bahwa distribusi sumber daya ekonomi itu membentuk struktur sosial dan juga hubungan antar kelas. Nah, menurut Marx, konflik antara borjuis yaitu pemilik alat produksi dan juga proletariat atau mereka para kelas pekerja itu mendorong adanya perubahan sosial saat kaum proletar itu berusaha menggulingkan borjuis untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Jadi, menurut Marx di sini, konflik antara borjuis, yaitu pemilik alat produksi, dan juga proletar, para kelas pekerja, itu dapat timbul atau menimbulkan adanya perubahan sosial di dalam masyarakat yang mana guna untuk menciptakan masyarakat yang adil. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya perjuangan kelas. Seperti itu. Lalu berlanjut, teori konflik dalam struktur sosial itu seperti apa? Nah, teori konflik yang menurut perspektif sosiologi ini melihat bahwa masyarakat itu lewat persaingan dan juga ketidaksetaraan di antara kelompok sosial. Nah, struktur sosial ini dibentuk karena dinamika kekuasaan dan juga konflik dari distribusi sumber daya dan juga status sosial yang tidak merata. Jadi antara mereka para penguasa dengan mereka yang tidak mempunyai atau yang tidak
atau yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya, itu terjadi yang namanya ketidakmerataan pada hal akses. Nah, lalu berlanjut bahwa masyarakat itu dianggap penuh dengan perjuangan dan juga konflik untuk bersaing dengan berbagai kelompok. Dan ketimpangan sosial itu adalah bagian dari struktur sosial. Lalu, ketimpangan itu berupa apa? Ketimpangan itu berupa kelas yang berkuasa, yang mana mereka mempunyai pengaruh, yang berkuasa memanfaatkan pengaruh mereka untuk mempertahankan keunggulannya. Dan di sisi lain, yaitu ketimpangan pada kelompok dengan kekuatan dan sumber daya yang lebih kecil, yang berjuang guna untuk mendapatkan akses. Nah, teori sosial di sini itu menyoroti adanya ketidakseimbangan di antara kekuasaan dan juga mendorong adanya perubahan sosial. Di sini nanti bisa kita pahami adanya mekanisme yang melanggengkan kesenjangan, yaitu mereka para penguasa yang ingin mempertahankan keunggulannya, dan juga bagaimana cara guna menciptakan masyarakat yang lebih adil. Ini bagi mereka para pejuang kelas untuk memperjuangkan yang namanya kekuasaan dan juga sumber daya yang relatif kecil bagi mereka yang memiliki akses keterbatasan. Suatu konflik itu pasti memiliki yang namanya penyebab. Nah, apa penyebab adanya suatu konflik? Nah, di sini ada 3 penyebab terjadinya suatu konflik. Yang pertama adalah adanya struktur dan institusi sosial, yaitu seperti institusi ekonomi dan juga politik, yang memelihara kesenjangan sosial, kemudian memicu adanya persaingan untuk sumber daya dan juga hak istimewa yang terbatas. Nah, lalu yang kedua itu adanya dinamika kekuasaan dan juga perjuangan kelas. Nah, di sini ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu adalah kelompok yang mempertahankan adanya keunggulannya, lalu kekuasaannya, dan juga menekan kelompok yang terpinggirkan, yang mana dengan mempertahankan adanya kesenjangan sosial. Yang ini nanti itu berkontribusi terhadap konflik antar kelas dominan, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan keunggulannya dan juga mereka para kelas pekerja atau proletar. Nah, selain itu, adanya perjuangan kelas dalam masyarakat kapitalis itu menciptakan dan juga mempertahankan kesenjangan sosial. Yang ini nanti itu malah berujung pada konflik antar kelas dominan dan juga kelas pekerja. Jadi sama-sama guna baik itu dinamika kekuasaan dan juga perjuangan kelas itu adalah untuk mempertahankan yang namanya kesenjangan sosial. Nah, yang terakhir yaitu kesenjangan dan juga ketidakadilan sosial itu juga bisa memicu konflik, di mana saat kelompok marginal itu berusaha menantang dan juga mengubah status quo. Jadi adanya penyebab terjadinya suatu konflik itu disebabkan karena meliputi struktur sosial, lalu dinamika kekuasaan, lalu perjuangan kelas, dan juga kesenjangan sosial, yang mana dari keempat hal ini atau ketiga hal ini itu berkontribusi terhadap terjadinya suatu konflik di dalam suatu masyarakat. Di dalam teori konflik sendiri itu juga ada struktur sosial dan juga dinamika kekuasaan. Nah, teori konflik ini menekankan pada pentingnya struktur dan juga institusi sosial guna mempertahankan yang namanya konflik. Nah, khususnya bagi institusi ekonomi dan juga politik.
Mengapa demikian? Karena dalam institusi politik dan juga ekonomi itu mempunyai peran atau memainkan peran dalam menciptakan sekaligus memelihara yang namanya kesenjangan sosial. Nah, dari hal inilah nanti menyebabkan adanya persaingan yang ketat terkait sumber daya dan juga hak istimewa yang terbatas. Nah, di mana di sini bahwa mereka yang berkuasa itu pasti menggunakan pengaruhnya untuk mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan sambil menekan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, perebutan kekuasaan dan juga akses terhadap sumber daya itu juga menjadi sumber utama terjadinya suatu konflik. Nah, struktur sosial itu menciptakan serta memelihara kesenjangan, sementara dinamika kekuasaan itu malah memperkuat konflik. Jadi persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas itu adalah salah satu penyebab atau pemicu utama dari konflik. Di dalam teori konflik itu juga ada yang namanya perjuangan kelas dan juga ketimpangan sosial. Teori konflik Karl Marx itu menyatakan bahwa masyarakat kapitalis yang secara alami itu malah menimbulkan adanya kesenjangan sosial, yang mana menyebabkan adanya konflik antara kelas dominan atau borjuis dan juga kelas pekerja atau proletar. Nah, dari adanya perjuangan kelas yang ini muncul dari distribusi sumber daya dan juga peluang yang tidak merata, yang adanya keterbatasan akses sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Lalu juga menurut pandangan dari Marx sendiri, bahwa sejarah masyarakat itu sebenarnya adalah perjuangan kelas, di mana dengan kelas sosial itu menjadi aktor utamanya. Alienasi manusia itu terjadi karena adanya penindasan satu kelas yang dilakukan oleh kelas lainnya. Marx juga mengaitkan kelas itu sebagai suatu kelompok individu, yaitu adanya kepemilikan alat produksi yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas pertama adalah kelas kapitalis atau biasa disebut sebagai borjuis, dan yang kedua adalah kelas pekerja atau biasa disebut sebagai proletar. Nah, kelas borjuis seperti yang ada di PPT yang sudah ditampilkan itu adalah bagian kelas yang mengendalikan produksi karena mereka memiliki alat-alat produksi. Lalu, kelas proletar inilah yang menjual tenaga mereka, tenaga manusia ya, tenaga kerja, tanpa memiliki yang namanya alat produksi. Nah, Marx juga menekankan perlunya pembebasan manusia dari alienasi ini, di mana di dalam The Communist Manifesto, Marx dan juga Engels tadi seorang anak dari pengusaha dari Jerman ya teman-teman, itu menyatakan bahwa sejarah manusia itu adalah sejarah perjuangan antar kelas. Jadi seperti itu. Di mana konflik antara borjuis dan juga proletar adalah menjadi inti dari adanya masyarakat modern. Ketika kita melihat antara kelas kapitalis atau borjuis dan juga kelas pekerja atau proletar, itu kita lihat bisa tampak stabil hubungan kerjanya dalam sistem kapitalis yang mengandung konflik. Itu tak terhindarkan. Jadi borjuis di sini itu cenderung untuk mempertahankan kekuasaannya. Sementara proletar itu berusaha untuk membebaskan diri mereka dari yang namanya penindasan. Jadi meskipun tampaknya itu stabil-stabil saja hubungan kerja mereka, tetapi ternyata di balik yang tampak stabil itu ternyata ada yang namanya konflik, di mana konflik tersebut itu tidak bisa dihindari. Karena borjuis itu kekeh untuk mempertahankan kekuasaannya, sedangkan proletar itu kekeh berusaha berjuang untuk membebaskan diri mereka dari penindasan para kaum borjuis atau kelas kapitalis. Nah, juga Marx di sini lebih menyalahkan pada struktur keras,
yang mana Marx menyatakan berpendapat bahwa struktur kelas itu malah menjadi penghambat pada kebebasan individu dan juga menganggap bahwa hukum itu hanya untuk melayani mereka, kepentingan kepentingan para kelas penindas. Marx di sini juga berpendapat bahwa keadilan sosial itu akan terwujud ketika alat produksi itu dimiliki secara bersama, baik itu bagi kelas kapitalis maupun bagi kelas proletar. Nah, jadi dengan adanya kapitalisme seperti ini, itu menurut Marx itu justru mendorong adanya kepentingan pribadi dan juga menciptakan adanya kesenjangan konflik. Nah, disinilah Marx itu yakin sekali bahwa ketegangan masyarakat kapitalis itu akan mendorong kelas proletar untuk merebut kekuasaan politik dan juga menciptakan masyarakat tanpa adanya kelas-kelas. Nah, di dalam kritik Marx sendiri terhadap kritik ideologi yang dilakukan Marx yaitu pada ideologi kapitalis itu adalah lebih menyoroti pada ketidakadilan. Marx itu memprediksi bahwa kapitalisme itu pasti akan mengalami konflik internal yang mana nanti akan mengarahkan pada yang namanya kehancuran dan juga akan digantikan dengan yang namanya sosialisme. Di sini itu dibutuhkan nantinya yang namanya sebuah revolusi. Itulah terkait teori konflik dari Karl Marx sendiri, yaitu dari pandangan-pandangan Karl Marx terkait perkembangan masyarakat hingga sampai pada kritik ideologi yang Marx lakukan, yaitu yang dilakukan untuk menyoroti adanya ketidakadilan di antara masyarakat. Lalu bagaimana relevansi antara teori kritik Karl Marx dengan pendidikan saat ini? Nah, di sini saya mengambil pendidikan yang ada di Indonesia sendiri. Karena dalam pendidikan di Indonesia ini lebih pada berlandas pada kapitalisme. Dalam mewujudkan adanya kemajuan peradaban unggul, itu pasti dibutuhkan yang namanya pendidikan. Karena itu adalah number one, nomor satu. Sebab mengapa? Sebab pendidikan itu bisa membentuk manusia, bisa membentuk seseorang, bisa membentuk jiwa yang kreatif, lalu berkarakter, produktif, yang mana dari pembentukan-pembentukan karakter ataupun jiwa-jiwa kreatif dan juga produktif, ini bisa memerangi yang namanya kemiskinan, lalu bisa memerangi juga kebodohan, dan juga bisa memerangi yang namanya penindasan. Pendidikan pun saat ini itu bisa kita lihat hanya berorientasi pada yang namanya ijazah saja, yang mana ijazah itu dipandang menjadi suatu barang yang mewah dan juga menjadi penentu dari keberhasilan seseorang. Kita bisa mengetahui di Indonesia itu institusi dari pendidikan itu sangat banyak sekali. Seolah-olah itu menunjukkan adanya perkembangan pendidikan yang hakikatnya adalah untuk pengembangan sumber daya manusia. Tetapi perlu kita sadari bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang seharusnya sejalan dengan tujuan berjalannya institusi pendidikan di Indonesia. Jadi bukan hanya sebagai seolah-olah untuk menunjukkan persaingan ya, tetapi tujuannya sendiri itu adalah untuk mencerdaskan yang namanya kehidupan bangsa. Nah, beredar juga pada saat ini kritik terhadap institusi di Indonesia, institusi pendidikan di Indonesia, yang mana itu dipandang hanya sebagai objek bisnis semata. Jadi, pendidikan itu bukan sebagai wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan menjadi suatu objek bagi mereka para elit-elit untuk bisnis semata.
Jika kita melihat adanya kritik terhadap institusi pendidikan yang dijadikan sebagai dalam tanda kutip objek bisnis semata, ini bisa kita lihat memiliki kesamaan dengan ramalan yang dinyatakan oleh Karl Marx, yaitu kurang lebih seperti ini. Basis kapital yang akan menentukan gerak sejarah dari sistem pendidikan dunia. Nah, pernyataan Marx di atas itu seakan-akan terbukti kebenarannya dengan realita dari dunia pendidikan khususnya di Indonesia saat ini. Dan semua orang itu sepakat bahwa adanya kualitas pendidikan dan juga persaingan global. Semua sepakat adanya kualitas pendidikan dan persaingan global. Akan tetapi di sini, dengan kita mengatasnamakan atau dengan suatu negara mengatasnamakan yang namanya persaingan global itu tidak seharusnya membentuk kelas-kelas dalam pendidikan. Karena dengan adanya kelas-kelas dalam pendidikan itu bisa membuka celah yang namanya praktis kapitalisme. Jadi adanya kelas-kelas itu bisa menimbulkan yang namanya ketimpangan sosial antara kalangan dalam mendapatkan pendidikan. Karena tidak semua kalangan itu mendapatkan yang namanya pendidikan. Hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan yang namanya pendidikan. Lalu juga bisa kita temui adanya penilaian terhadap kredibilitas institusi suatu pendidikan, di mana kredibilitas institusi pendidikan itu menjadi suatu kebanggaan yang bersifat kapital. Jadi ketika seseorang memandang bahwa biaya sekolah yang mahal itu seolah-olah dibenarkan oleh semua pihak. Nah, dalam kapitalisme, sekolah yang mahal itu tentu pendidikan akan semakin jauh dari jangkauan khalayak menengah ke bawah. Dan dampaknya itu akan sangat terasa lewat kelas sosial yang ada dan menyebabkan ketidakadilan. Karena kita tahu sekolah elit, ya, sekolah yang mahal-mahal, yang dalam tanda kutip dinyatakan sebagai sekolah favorit, itu tidak bisa dimasuki kecuali hanya mereka yang memang dalam hal ekonomi itu tercukupi dan lebih-lebih. Sedangkan mereka yang ekonominya berada di bawah batas atau ekonomi menengah ke bawah itu untuk melaksanakan atau melakukan pendidikan dan sekolah di sekolah-sekolah elit itu akan sangat sulit karena biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar sekolah-sekolah yang mahal, sekolah-sekolah elit itu banyak, sehingga hanya mereka saja yang memiliki uang lebih untuk bisa melaksanakan sekolah, melakukan pendidikan pada sekolah yang mahal. Nah, lalu ada juga pendidikan yang bersifat kapitalis, itu juga akan mencetak pribadi yang mengkapitalkan segala proses kehidupannya hanya demi kredibilitas, lalu dominasi dan juga kekuasaan. Sudah saya singgung di awal bahwa pendidikan di Indonesia itu menggunakan landasan yang berbasis pada kapitalisme sekuler. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dunia pendidikan itu difungsikan untuk penopang industri kapitalisme. Jadi profitasinya pendidikan itu dilakukan hanya untuk bertujuan dalam mencetak SDM yang pro-kapitalis dan menjadi pekerja profesional di pengusaha para mereka yang memiliki modal. Nah, tentunya hal ini sangat bertentangan sekali dengan konsep pendidikan yang kita tahu, yaitu education of life, bahwa pendidikan itu adalah untuk semua kalangan, untuk semua orang, untuk semua masyarakat, tanpa terkecuali. Di mana dalam education of life, dalam konsep pendidikan ini, itu berisi terkait semangat terhadap pemenuhan rasa keadilan masyarakat untuk memperoleh suatu pendidikan. Karena sejatinya pendidikan itu adalah hak dasar bagi semua orang. Bagi semua orang
untuk mendapatkannya tanpa adanya keterkecualian. Karena dalam pendidikan yang berbasis kapitalisme, selain itu difungsikan untuk menjadi pekerja, sejatinya juga pendidikan kapitalisme itu tidak semua orang mampu atau memiliki hak untuk memperoleh yang namanya pendidikan. Karena di sana ada yang namanya sistem kelas-kelas. Apalagi ketika ada yang namanya sekolah elit, di mana biayanya itu pasti mahal sekali dan hanya orang-orang kelas tertentu saja, dengan tanda kutip kelas dengan ekonomi menengah ke atas yang bisa mendapatkan pendidikan pada sekolah-sekolah yang mahal. Jadi seperti itu. Dengan begitu, adanya yang namanya pendidikan kapitalisme, diharapkan ada yang namanya sebuah solusi ataupun langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak dari kapitalisme pendidikan yang ada khususnya di Indonesia sendiri. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yaitu langkah pertama bagi lembaga pendidikan sendiri, yaitu mereka itu bisa mempermudah birokrasi dengan meringankan pada uang pendidikan. Misal, dalam universitas itu bisa ada namanya keringanan dalam hal UKT dan sebagainya. Karena hal ini, adanya keringanan dalam uang pendidikan itu dilakukan sebagai upaya agar hak-hak pendidikan tinggi masyarakat itu tidak sepenuhnya hilang karena status ekonomi yang kurang mumpuni. Jadi, dengan adanya keringanan pada uang pendidikan, itu mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan yang namanya pendidikan tanpa tanpa harus memikirkan yang namanya biaya. Lalu yang kedua, dari pemerintah itu juga bisa ikut serta guna mendorong penyamarataan akses pendidikan dengan skala yang lebih besar. Seperti misalnya adalah dengan memprioritaskan pendidikan masyarakat yang ada di luar kota besar dan juga didampingi dengan adanya target sosialisasi misalnya yang tepat sasaran tentunya untuk atau agar bisa memenuhi cita-cita dari teori kritis. Apa cita-cita dari teori kritis? Yaitu salah satunya adalah menuju masyarakat yang kritis, lalu berkeadilan dan juga bisa membawa masyarakat menuju yang namanya perubahan yang jauh lebih baik. Dari semua penjelasan, penjabaran yang saya sampaikan, dari biografi Karl Marx sendiri, lalu dari pemikiran-pemikiran Karl Marx hingga teori kritik milik Karl Marx, sampai dengan relevansinya teori kritik Karl Marx dengan pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dengan adanya perjalanan hidup dan juga karir dari Karl Marx yang begitu panjang dan penuh dengan perjuangan, hingga Karl Marx dan keluarganya itu mengalami yang namanya kesulitan hidup, mulai dari pengasingan, lalu penolakan atas pemikiran dari Marx sendiri yang memang dikatakan sebagai tokoh yang radikal pemikirannya. Dari hal tersebut, dari cerita atau perjalanan hidup karir Marx yang panjang itu bisa menghasilkan yang namanya suatu teori yang penting guna kehidupan sosial, yaitu teori kritik yang kita tahu bahwa teori kritik itu terjadi karena ini dilakukan untuk mengusung atau untuk menjelaskan terhadap ketidakmerataan ekonomi yang menimbulkan kelas-kelas sosial karena kita tahu bahwa di dalam masyarakat itu masih ada yang namanya kelas-kelas. Contoh kasusnya di masa Marx sendiri ada kelas borjuis yang mereka itu memiliki status kedudukan yang tinggi, yang berkuasa, dan juga ada kelas yang memang di sana itu terjadi yang namanya
ketidakadilan atau bahkan ketidakmerataan dalam hal akses untuk bekerja, misalnya dalam hal sumber daya seperti itu. Lalu juga dari teori kritik, Marx itu bisa memiliki hubungan atau bahkan memang memiliki hubungan dengan pendidikan khususnya di Indonesia, yaitu di mana pendidikan saat ini tuh kita tahu berbasis pada kapitalisme, di mana pendidikan ini dilakukan guna mencetak pekerja saja. Dan juga pendidikan yang kapitalisme ini juga hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berekonomi cukup. Sehingga di sini ada namanya penempatan-penempatan sekolah kelas menengah ke atas. Ada juga penempatan pendidikan atau sekolah-sekolah kelas menengah ke bawah. Nah, juga dari hal tersebut, adanya dari institusi dan juga dari pemerintah sendiri, itu juga diharapkan mampu melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan yang namanya ketidakmerataan terhadap pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin cukup sekian, itu adalah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.